Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Oke, Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ya. Ya, katanya gubernur konten, tapi nanti kita bahas soal gubernur konten. Nah, kalian Egy, Erwan, dan satu lagi Arga itu mengikuti Deddy Mulyadi ya, atau KDM ini sampai ke berbagai tempat di Jawa Barat, bahkan hampir nginep katanya. Dari subuh, Cak. Dari subuh sampai, kegiatannya sampai malam lagi. Sampai malam lagi, jadi ya subuh ketemu dini hari lah. Ngikut terus, nempel Ngikut terus ya. Ya meskipun di pertengahan kan ada jeda juga lah. Tapi kenapa sih kita harus mengikuti KDM dan apa yang mau kita cari? Lagi-lagi disuruh Stefanus Pramono. Lagi ya. Iya. Nggak pakai kacamata. Betul. Iya dong. Belum kacamata. Betul. Ya. Dan yang akan ditulis ya tentu kontroversinya ya. Ya berbagai hal lah dari sisi aspek KDM ini kan menarik selain kontroversi secara profil juga, dan juga ya dianggap gubernur konten itu. Nah, Tapi apa yang lo temukan Wan ketika main ke rumahnya? Iya. Kita tuh ini ya Gi ya, apa tuh kedua rumah ya Gi ya? Betul, dua rumah dia. Luasnya lumayan sih, ada Di Subang ya, saat itu ya? Ya, ada 2 hektar lebih kan. Dan itu di Subang, Cak. Di Subang. Jadi ternyata dia tuh bukan asli Purwakarta, meskipun dia Bupati Purwakarta. iya. Ternyata dia tuh tinggalnya di Subang dan besar sampai SMA itu di Subang. Rumahnya itu ada 2 hektar lebih di 2 lokasi, berdekatan sebetulnya enggak apa tuh sekitar 1 kilometer lah. Tapi seperti apa rumahnya? Ya, apa namanya, secara arsitektur Sunda ya. Misalnya dari atapnya, lalu kemudian juga ada banyak patung di sana. Ornamen-ornamennya Ornamen, meskipun lengkap ya? kayak campuran juga dengan misalnya ada payung Bali ya. Betul. Oh. Lalu kemudian juga dindingnya itu dikasih bata merah. Itu lambang kecirebonan ya, kesultanan Cirebonan. Tapi secara desain lebih ke Sunda gitu. Tuh, jadi ada 2 rumah Cak di sana Iya. yang ditinggali oleh Deddy Mulyadi sendiri itu ada di lahan sekitar 1,5 hektar ya. Ya. Dan rumah lama dia itu luasnya 1 hektar itu juga saat ini masih dipakai kadang-kadang, cuman ya lebih banyak di yang Lembur Pakuwon itu, rumah yang 1,5 hektar itu, dan di sana kebanyakan masyarakat juga sering datang ya Sana. untuk melapor semenjak dia menjadi gubernur di Jawa Barat itu. Ya, gue lihat juga tuh foto-foto yang kalian kirim gitu, ada lukisan ya. Itu koleksinya di rumah kedua yang kami datangi. Maksudnya rumah pertama ya. versi Deddy, tapi yang kami datangi rumah kedua. Lukisan itu banyak itu, selain lukisan Nyi Ratu Kidul, bahasa Nyi Ratu Kidul. Nyi Ratu ya. Lalu kemudian juga ada lukisan dia yang menunggang kuda. Lalu kemudian di bawahnya itu ada 2 ekor harimau. Harimau putih. Apa maksudnya itu? Nah kami tanya, Akang udah kayak raja ini. Wah, bukan raja itu masuk mah. ke barat. Karena di sampingnya ini, di samping ruangan lukisan itu ada juga ruangan lain yang khusus menyimpan kereta kencana. Ada 2 tuh kereta kencananya. Lalu kemudian peralatan gamelan, ada beduk. Semuanya dibungkus dengan kain tipis putih. Oh. Dan itu peralatan itu hanya gamelannya ya, itu hanya dipakai setahun sekali paling ya, Ya. ketika hari-hari khusus saja gitu kalau kata Deddy. Ya untuk upacara misalnya bentuk rasa syukur terhadap panen misalnya kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Tapi menarik, ada informasi bahwa kereta kencananya KDM ini pernah dipinjam Jokowi ketika masih menjadi presiden 2023 untuk HUT kemerdekaan RI. Oke. Jadi Jokowi itu meminjam lah ya, meminjam langsung waktu itu kereta kencananya KDM dan dibawa langsung ke Istana Negara. Waktu 2023 itu sebelum pindah ke IKN ya, upacaranya gitu. Tapi memang kereta itu kalau kata Deddy juga dibuatnya memang di Solo, Ca. Jadi mungkin itu juga kenapa Jokowi kemudian meminjam kereta itu. Oh, tapi menarik, ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Wow. Ngomong soal Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Deddy ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa tuh kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, Ya, politikus itu di Purwakarta ya dulu. di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya Berarti manggilnya raja dong iya, gitu. jadi Jadi bisa. Di Singapura. Orang Indonesia yang banyak main. Kan untuk Singapura Bang, di Makau itu kebanyakan dari Indonesia. Salah satunya sepupu saya sendiri yang di Metro Jaya sampai bercerai berapa kali sama istrinya.
Itu Nah, aja. oke, Itu aja, oke, Bang. oke, Kak ya, oke. Jadi gini maksudnya, dari plus minus ya, baik dan buruk, kan itu kan. Daripada ini kan nggak bisa dilarang di Indonesia dia main ke luar negeri, kan itu. Daripada uangnya lari ke luar negeri, ya udah buat aja di dalam negeri. Hasilnya untuk pembiayaan sosial macam SD dulu, bangun sekolah-sekolah, Kak. Balikkan lagi ke rakyat uangnya, keuntungannya itu sosial, buat sekolah-sekolah, buat biaya pendidikan, nambah-nambah biaya pendidikan, daripada uang itu lari keluar. Maksudnya Kak, ya, nggak baik, memang nggak baik, tapi daripada uang kita lari keluar, ya udah biarkan aja. Yang non muslim biarkan, tapi kalau yang muslim dia main, tangkap. Itu maksud aku, Kak. Yang mayoritas yang main ke sana itu kan ya banyak dari kalangan mata sipil ya, Kak ya. Yang main-main keluar itu ada satu dua mungkin ya pengusaha-pengusaha yang main ke sana gitu. Jadi sulit kalau kita berbicara judul ini. Yang menyediakan fasilitasnya ada, penggemarnya pun sangat banyak, Kak, di Indonesia, Kak. Itu masalahnya. Dia bakal cari-cari itu. Wah, ini bisa diakses. Yang ini udah ditutup, ini bisa diakses. Dia cari-cari. Cuman ada Yon. Ya kalau kalau judol itu kan bukan hanya judi kelas atas. Kalau di Malaysia itu, di Singapura itu judinya kelas atas, orang-orang kelas atas, ekonomi pengusaha-pengusaha ke atas lah, ya kan. Memang iya itu yang membuat bocor uang kita lari ke luar negeri itu memang. Tapi kalau di Indonesia untuk kalangan atas itu dibuat, saya sepakat. Tapi kalau untuk rakyat, judulnya itu harus diberantas. Itu penyakit masyarakat. Kalau memang dibuat judul, ya jauh-jauh cari sebuah pulau, buatlah di situ judul, ya kan. Kasino ya. Buatlah kasino. Tapi ini kan rencana pemerintah Jokowi dipik ini dia mau dibuat si Raffi Ahmad, ya kan. Nah, itu kan tidak benar. Nanti mau orang Jakarta kalau Tuhan marah, ya kan. Aku turun aja deh. Ya, siap. Ya, Kak Lena ya. Oke, Kak Lena. Udah Yon, aku turun juga ya, mau mandi. Oke, kita pun mau rungkat nih. Mas Yede. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yede, Bang Spartan, Bang J, kita rungkat aja ya. Terima kasih Adi Kusuma Wardani. Terima kasih tap-tap layarnya. Nggak mau naik sih. Bang J, kita rungkat ya. Mas Yede. Oke, lanjut. Saya tadi di belakang sholat. Ya, lanjut. Kita rungkat dulu. Terima kasih, Yos. Iya, kita rungkat dulu, nanti mungkin kita sambung lagi. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngintip naiklah karaoke yuk. Bang J, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh dibangunkan dulu tuh. Mana ada karaoke? Aku lagi di luar. Oh, di luar. Iya. Gimana banguninnya, orang tidur gitu. Bang J. Wah, dipanggil-panggil juga nggak bakal dengar. Tidur. Anjay, bangun. Sahur.
Mau bakal bangun udah, rumput aja. Kukira di room lain dia. Nggak ada, nggak aktif. Tidur itu dia. Anjay. Bang J bangun. Karena kerja dia sore. Hah? Bukannya kerja sore. Nggak tahu. Tadi ada. Kerja kali sore. Lagi di luar. Oh, Lagi di luar. di mana itu? Lagi di ETC. Tempat main anak-anak aku tengok tuh. Iya, sama ponakan. Oh, Udah rungkat aja itu dia nggak bakal bangun. oh ya udah kita rungkat dulu lah. Nanti lah ya. Ya, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati betul sosok Kang Deddy Mulyadi Ya. yang sekarang betul-betul berjuang untuk rakyat. Dan kayak ini menjadi inspirasi buat gubernur-gubernur yang lain, pejabat-pejabat yang lain agar bisa mengikuti apa yang Kang Deddy Mulyadi lakukan sekarang. Dan saya yakin kalau ke depannya beliau kepingin maju RI 1 berpeluang besar untuk lolos ya, menurut saya ini pribadi ya. Peluang besar karena kita lihat sendiri kinerjanya. Apalagi Kalau dibanding Anies, menurut Anda bagus fenomenal mana nih? Anies dengan jauh bang, jauh sekali. Jauh ya? Kalau Anies menurut saya itu cuma pencitraan. Hmm. Jadi kalau mau dibandingkan terlalu jauh. Kalau kita ini nyata kerjanya bang Kang Deddy Mulyadi ini. Anies nggak nyata bang kerjanya bang? Kalau saya apa yang dilakukan di Jakarta sama Anies? Nggak ada kayaknya. Jangan KDM, kita bandingkan Anies sama Ahok, lebih bagus Ahok kayak kinerjanya. Ya cuma itu bang, terima kasih bang. Assalamualaikum. Mbak AA Her, silakan AA Her. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deha, Bang Deha, keberhasilan apa yang sudah dilakukan KDM? Satu saja. Itu Anda lihat sekarang. Anda apa? Anda lihat dari mana? Astagfirullah, masa Anda bukan itu mata Anda itu. Saya mau bilang begini, Bung, saya mau kasih tahu begini. Rekam jejak digital seorang Joko Widodo model seperti KDM ini kemudian berjalan 10 tahun dan masuk tahun pertama pimpinan Prabowo Subianto ada efisiensi anggaran. Itu yang mau didapatkan. Begitu. Tapi yang jelas bang, ada kinerja nyata. Iyo, kinerja apa lah? Tadi kau dengarkan tidak bahwa saya bilang data apa yang mau diperbandingkan? Lah ini masih kinerja sosial. Bang, nggak usah ribut bang. Izin bang. Bukan Saya kan kebetulan orang Jawa Barat bang. Izin bang. Mungkin abang bisa cek ya bang di internet bahwa Jawa Barat itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada nasional. Maaf sekali bang, bisa dicek di internet. Itu beliau baru 2 bulan menjabat kalau tidak salah. Silakan di internet diperiksa, ada pertumbuhan ekonomi dan itu melampaui ekonomi nasional. Silakan abang bisa dicek. Dan itu langkah awal dan ke depan mungkin bisa lebih baik daripada itu. Oke, silakan Bang Aher, silakan. AA Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sampurasun. Rampes. Ya mungkin aku mau melihat itu aja di yang dana hibah hilang mungkin ya. Ya. Apa gimana itu? Menanggapi itu ya mungkin
bukan mungkin ya. Ya seharusnya seperti itu, karena kalau melihat birokrasi yang dulu itu kan, kalau yang menang, yang dapat dana hibah itu sepertinya itu aja. Terus mungkin untuk kedepannya melihat mungkin Bapak Gubernur kesempatan yang lain yang belum dapat dana-dana hibah tersebut, bisa ada kesempatan gitu Bang. Kayak Mas. Ya kalau yang dirasa misalkan gini, saya sebagai warga Jawa Barat ya, kalau lihat kinerjanya mungkin kalau kata tadi yang dijelaskan mana itunya, mana ininya, inilah sekarang ada yang udah dilaksanakan sama Kang Deddy, ya mungkin terjadi pro kontra, tapi yang dirasakan sama saya ya nyaman-nyaman aja. Seperti anak-anak dibawa ke barak, anak saya aja yang biasanya main malam sekarang enggak kok, karena takut, bukan ditakut-takuti, karena takut. Secara otomatis itu anak itu, oh iya ya kalau ke sana mungkin main malam, nanti didaftar ya mungkin karena kasihan ke sekolahnya. Kan kalau sekolah katanya